Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Fahri Dafadelian dari program studi Teknik Informatika kelas A semester 2 dengan nomor induk mahasiswa 23305110009. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang menjaga semangat nasionalisme dan tantangannya di era globalisasi. Baik, yang akan disampaikan di presentasi kali ini yaitu apa itu nasionalisme, apa saja tantangan yang harus dihadapi di era globalisasi ini, dan bagaimana cara menjaga rasa semangat nasionalisme. Nah, nasionalisme itu apa sih? Jadi, nasionalisme adalah rasa cinta dan bangga terhadap negara dan bangsa sendiri. Di Indonesia, nasionalisme telah menjadi landasan penting dalam pembentukan identitas nasional dan persatuan sejak masa perjuangan kemerdekaan. Selanjutnya ada definisi nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan individu atau kelompok. Nasionalisme dapat dilihat sebagai komitmen untuk menjaga integritas, kedaulatan, dan kehormatan negara. Di Indonesia, nasionalisme terwujud dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mengakui dan menghormati keragaman budaya, etnis, dan agama dalam satu kesatuan bangsa. Lalu ada pentingnya nasionalisme. Pentingnya nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebagai berikut. Yang pertama ada mempertahankan kedaulatan negara. Nasionalisme mendorong masyarakat untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayah negara dari ancaman luar. Yang kedua ada membangun persatuan dan kesatuan. Nah, dengan nasionalisme, masyarakat dari berbagai latar belakang dapat bersatu dalam tujuan bersama untuk kemajuan bangsa. Yang ketiga ada mengembangkan identitas nasional. Nasionalisme membantu membentuk identitas nasional yang khas dan membedakan bangsa dari bangsa lainnya. Lalu yang terakhir, yang keempat yaitu mendorong pembangunan nasional. Semangat nasionalisme dapat menjadi pendorong bagi pembangunan nasional di berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Selanjutnya ada tantangan nasionalisme. Nah, di era globalisasi ini sangat banyak, sangat kompleks dan beragam tantangan yang ada. Globalisasi membawa dampak positif seperti kemajuan teknologi, peningkatan komunikasi, dan pertukaran budaya. Namun di balik itu semua, globalisasi juga membawa dampak negatif yang sangat dapat mengikis rasa nasionalisme. Nah, yang pertama yaitu pengaruh budaya asing. Globalisasi membuka pintu lebar bagi masuknya budaya asing ke Indonesia. Melalui media massa, internet, dan pariwisata, budaya asing dapat dengan mudah diakses dan diadopsi oleh masyarakat. Nah, hal ini dapat menyebabkan tergerusnya nilai-nilai budaya lokal dan rasa bangga terhadap budaya sendiri. Karena ada gitu ya, ada orang pasti ada. Jadi yang terlalu cinta sama budaya asing, sehingga budaya sendiri itu dia tuh nggak ngerasa bangga punya budaya sendiri gitu, budaya Indonesia. Nah, yang kedua itu ada individualisme dan konsumerisme. Globalisasi seringkali diiringi dengan meningkatnya individualisme dan konsumerisme. Nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas budaya Indonesia dapat terkikis oleh budaya individualisme yang mementingkan diri sendiri. Selain itu, konsumerisme yang berlebihan dapat menggeser perhatian masyarakat dari kepentingan nasional ke kebutuhan pribadi. Yang ketiga ada ketergantungan ekonomi. Dalam era globalisasi, ketergantungan ekonomi antar negara semakin meningkat. Indonesia menjadi bagian dari rantai pasokan global dan pasar internasional. Ketergantungan ini dapat menjadi ancaman terhadap kedaulatan ekonomi dan politik negara. Ketika kebijakan ekonomi harus disesuaikan dengan tuntutan pasar global,
kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan nasional bisa terabaikan. Lalu yang keempat, kita ada disinformasi dan berita palsu. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan penyebaran informasi dengan sangat cepat. Namun hal ini juga membuka peluang bagi penyebaran disinformasi dan berita palsu yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Misalnya, berita palsu yang menimbulkan sentimen negatif terhadap kelompok tertentu dapat mengganggu kerukunan dan semangat nasionalisme. Nah, maka dari itu, jika kita mendapat informasi atau berita, harus kita pintar-pintar menganalisis dulu apakah ini beritanya benar atau berita palsu. Karena jika kita kemakan berita palsu itu akan menimbulkan sentimen negatif. Baik, yang kelima ada identitas ganda. Globalisasi menciptakan situasi di mana individu memiliki identitas ganda atau bahkan multiple. Misalnya, seorang warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri atau aktif dalam komunitas internasional dapat mengembangkan identitas yang lebih kosmopolitan. Hal ini dapat mempengaruhi keterikatan emosional mereka terhadap identitas nasional. Berikutnya yang keenam ada migrasi dan diaspora. Globalisasi memfasilitasi migrasi dan pembentukan diaspora di berbagai negara. Masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri mungkin mengalami asimilasi dengan budaya setempat yang bisa mengurangi keterikatan mereka pada identitas nasional Indonesia. Dan yang terakhir itu ada persaingan global. Persaingan global dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan teknologi menuntut adaptasi dan inovasi yang cepat. Dalam upaya untuk bersaing secara global, kadang-kadang nilai-nilai lokal dan nasional bisa terpinggirkan. Nah, strategi menjaga semangat nasionalisme. Mungkin tantangannya cukup 7 aja tadi yang saya sebutkan dikarenakan terlalu panjang kalau misalkan disebutkan banyak gitu ya. Lalu selanjutnya ada strategi menjaga semangat nasionalisme. Menghadapi tantangan tersebut, perlu dilakukan berbagai strategi untuk menjaga dan menguatkan semangat nasionalisme di era globalisasi. Nah, berikut ada beberapa strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama, ada pendidikan nasionalisme. Pendidikan itu menjadi kunci utama dalam menanamkan semangat nasionalisme. Kurikulum pendidikan harus memasukkan materi yang menekankan pentingnya sejarah nasional, budaya, dan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, upacara bendera, dan lomba-lomba kebangsaan dapat menguatkan rasa cinta tanah air di kalangan generasi muda. Lalu yang kedua ada promosi budaya lokal. Mempromosikan budaya lokal melalui berbagai media dan acara dapat membantu mempertahankan identitas nasional. Festival budaya, pameran seni, dan promosi kuliner tradisional adalah beberapa cara efektif untuk memperkenalkan dan melestarikan budaya lokal. Pemerintah dan masyarakat juga perlu berkolaborasi dalam upaya ini agar budaya lokal tetap relevan dan dihargai. Berikutnya yang ketiga ada membangun ekonomi nasional yang mandiri. Pengembangan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing tinggi merupakan langkah penting dalam menjaga kedaulatan nasional. Pemerintah perlu mendorong inovasi dan kemandirian ekonomi melalui dukungan terhadap industri lokal, pemberdayaan UKM, dan pengembangan sumber daya manusia. Dengan demikian, Indonesia tidak terlalu bergantung pada ekonomi global yang dapat lebih mengutamakan kepentingan nasional. Yang keempat, ada penguatan media nasional. Media nasional ini memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan menyebarkan nilai-nilai nasionalisme. Media harus menjadi saluran informasi yang akurat dan mendidik, serta menjadi alat untuk mempromosikan persatuan dan kesatuan. Pemerintah juga perlu mengawasi dan mengatur konten media agar tidak merusak moral dan nilai-nilai kebangsaan. Yang kelima ada penggunaan teknologi untuk kepentingan nasional. Teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk memperkuat nasionalisme.
dengan cara menyebarkan konten-konten positif dan inspiratif tentang Indonesia. Kampanye nasionalisme melalui media sosial, film dokumenter, dan aplikasi pendidikan dapat menjangkau masyarakat luas, terutama generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. Selanjutnya yang keenam ada peningkatan kesadaran hukum dan keadilan sosial. Nasionalisme juga berkaitan erat dengan keadilan sosial dan penegakan hukum. Masyarakat yang merasa adil dan diperlakukan dengan baik oleh negara akan lebih memiliki rasa cinta dan bangga terhadap negaranya. Oleh karena itu, pemerintah harus berkomitmen untuk menegakkan hukum secara adil dan merata serta memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang ketujuh, ada peningkatan diplomasi budaya. Diplomasi budaya adalah alat yang efektif untuk memperkenalkan dan mempertahankan kebudayaan Indonesia di kancah internasional. Pertukaran budaya melalui program budaya, pelajar, dan seniman dapat memperkuat identitas nasional di luar negeri. Selain itu, mempromosikan budaya Indonesia secara global dapat meningkatkan rasa bangga masyarakat terhadap budaya sendiri. Yang kedelapan ada peran keluarga dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme. Nah, orang tua juga perlu mendidik anak-anak mereka tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai kebangsaan sejak dini, seperti menceritakan kisah-kisah perjuangan pahlawan nasional dan mengajarkan lagu-lagu kebangsaan adalah beberapa cara yang dapat dilakukan oleh orang tua. Lalu yang kesembilan ini ada pengembangan program kebangsaan di lingkungan kerja. Lingkungan kerja juga dapat menjadi tempat untuk memupuk semangat nasionalisme. Perusahaan dapat mengadakan kegiatan kebangsaan seperti upacara bendera, diskusi kebangsaan, dan pelatihan tentang nilai-nilai Pancasila. Hal ini dapat meningkatkan rasa bangga karyawan terhadap identitas nasional dan memotivasi mereka untuk berkontribusi lebih baik bagi bangsa. Dan yang terakhir ada kerjasama regional dan internasional yang seimbang. Nah, Indonesia perlu menjalin kerjasama internasional yang tetap mengutamakan kepentingan nasional. Diplomasi yang seimbang antara menjaga kedaulatan nasional dan berpartisipasi dalam komunitas global harus diutamakan. Kerjasama di bidang ekonomi, budaya, dan teknologi harus dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan dan tidak mengorbankan identitas nasional. Selanjutnya adalah peran pemerintah dalam menjaga nasionalisme. Di sini saya akan sebutkan satu persatu. Yang pertama ada kebijakan pendidikan nasional. Pemerintah harus memastikan bahwa kurikulum pendidikan nasional itu mencakup pembelajaran tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai kebangsaan. Selain itu, pendidikan karakter yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa harus diperkuat di semua jenjang pendidikan. Kegiatan seperti kemahasiswaan, pramuka, dan program pertukaran pelajar nasional dapat membantu meningkatkan rasa cinta tanah air. Yang kedua ada pemberdayaan ekonomi lokal. Pemerintah harus mengembangkan kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk asing. Program pemberdayaan UMKM, dukungan terhadap industri kreatif, dan promosi produk dalam negeri adalah beberapa langkah yang dapat diambil oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan perdagangan internasional tidak merugikan kepentingan ekonomi nasional. Yang ketiga ada regulasi dan pengawasan media. Pemerintah perlu mengatur dan mengawasi konten media, baik cetak maupun digital, untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak merusak nilai-nilai kebangsaan. Penyebaran disinformasi dan berita palsu harus ditangani dengan serius melalui kerjasama dengan platform media sosial dan lembaga penegak hukum. Media yang mendukung dan mempromosikan nasionalisme harus mendapat dukungan. Lalu yang keempat ada program kebudayaan dan pariwisata. Nah, pemerintah dapat mengembangkan program-program kebudayaan dan pariwisata
yang mempromosikan warisan budaya Indonesia, seperti festival budaya, pameran seni, dan program pariwisata berbasis budaya lokal. Itu dapat membantu melestarikan dan memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia internasional. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa situs-situs warisan budaya dilestarikan dan dilindungi. Lalu yang kelima ada penguatan identitas nasional melalui teknologi. Pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi yang dapat digunakan untuk memperkuat identitas nasional. Misalnya, pembuatan aplikasi pendidikan yang mengajarkan sejarah dengan budaya Indonesia, serta kampanye nasionalisme melalui media sosial. Teknologi juga dapat digunakan untuk mempromosikan produk dan budaya lokal secara global. Yang keempat ada kebijakan penegakan hukum dan keadilan sosial. Nah, pemerintah juga harus berkomitmen untuk menegakkan hukum secara adil dan merata serta memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat yang merasa diperlakukan adil akan lebih memiliki rasa cinta dan bangga terhadap negaranya. Program-program kesejahteraan sosial yang adil dan merata juga penting untuk mengurangi kesenjangan sosial yang dapat memecah belah persatuan negara. Lalu yang ketujuh, yang terakhir, ada promosi dan penghargaan terhadap pahlawan nasional. Pemerintah perlu mengangkat dan mengenang jasa-jasa pahlawan nasional melalui berbagai program dan kegiatan, peringatan Hari Besar Nasional, pembangunan monumen, dan penghargaan kepada tokoh-tokoh yang berjasa dapat meningkatkan kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap sejarah perjuangan bangsa. Lalu ada peran masyarakat dalam menjaga nasionalisme. Nah, selain pemerintah, kita juga sebagai masyarakat harus menjaga rasa semangat nasionalisme kita. Nah, berikut ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh kita sebagai masyarakat. Yang pertama, yaitu membangun kesadaran yang kolektif. Masyarakat perlu membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya nasionalisme dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, seperti diskusi, seminar, dan kegiatan kebangsaan di tingkat komunitas dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran ini. Yang kedua, ada melestarikan budaya lokal. Masyarakat harus aktif dalam melestarikan dan mempromosikan budaya lokal, partisipasi dalam festival budaya, pemeran seni, dan kegiatan adat adalah beberapa cara untuk melestarikan budaya lokal. Selain itu, masyarakat juga perlu mendukung produk-produk lokal dan mengurangi konsumsi barang-barang asing. Yang ketiga, ada mengembangkan solidaritas sosial. Nah, solidaritas sosial adalah kunci dalam menjaga persatuan bangsa. Masyarakat perlu mengembangkan rasa kebersamaan dan gotong royong dalam berbagai aspek kehidupan. Bantuan kepada sesama, kegiatan sosial, dan kerjasama komunitas dapat memperkuat rasa solidaritas ini. Yang keempat, ada menggunakan media sosial secara bijak. Nah, media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan semangat nasionalisme jika digunakan dengan bijak. Masyarakat perlu aktif menyebarkan konten-konten positif tentang Indonesia, seperti cerita inspiratif, prestasi bangsa, dan kebanggaan budaya lokal. Selain itu juga, masyarakat harus waspada terhadap disinformasi dan berita palsu yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Nah, jadi sebelum kita menyebarkan konten-konten itu, kita tuh harus menganalisis dulu apakah ini tuh termasuk positif atau negatif. Dan kita juga harus tahu bahwa itu benar atau palsu. Selanjutnya, yang kelima ada partisipasi dalam kegiatan kebangsaan. Partisipasi aktif dalam kegiatan kebangsaan seperti upacara bendera, peringatan Hari Besar Nasional, dan kegiatan sosial yang dapat memperkuat rasa cinta tanah air. Masyarakat perlu menjadikan kegiatan-kegiatan ini sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari untuk menjaga semangat nasionalisme. Yang keenam, ada mengajarkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda. Orang tua dan keluarga ini memiliki peran sangat penting dalam mengajarkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda.
Nah, seperti tadi yang sudah saya sebutkan tentang perjuangan pahlawan, sejarah Indonesia, dan nilai-nilai Pancasila itu harus diajarkan sejak dini. Generasi muda perlu dibimbing untuk memahami dan menghargai identitas nasional mereka. Dan yang terakhir ada kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah. Nah, masyarakat juga perlu bekerja sama dengan pemerintah dalam menjaga nasionalisme. Partisipasi dalam program-program pemerintah yang mendukung nasionalisme, seperti program kebudayaan, ekonomi, dan sosial, dapat meningkatkan efektivitas upaya-upaya tersebut. Dialog antara masyarakat dan pemerintah juga penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Jadi kesimpulannya yaitu menjaga semangat nasionalisme di era globalisasi ini merupakan tugas yang kompleks dan membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Pendidikan, promosi budaya lokal, penguatan ekonomi nasional, media, teknologi, serta penegakan hukum dan keadilan sosial, semuanya itu sangat berperan penting dalam menjaga dan menguatkan nasionalisme. Peran pemerintah dan masyarakat juga sama-sama penting dalam upaya ini. Dengan strategi yang tepat dan kerjasama yang baik, Indonesia dapat menghadapi tantangan globalisasi tanpa kehilangan jati dirinya sebagai bangsa yang berdaulat dan bersatu. Nasionalisme yang kuat akan menjadi landasan bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa di tengah arus globalisasi yang terus berkembang. Nah, upaya-upaya ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Jadi jangan monoton, semua juga harus ada perkembangan ya. Teknologi dan informasi harus dimanfaatkan untuk memperkuat identitas nasional. Sementara kebijakan dan program yang berorientasi pada keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan harus terus didorong. Dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, semangat nasionalisme dapat terus terjaga dan menjadi pendorong bagi kemajuan bangsa Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata atau kekurangan kata atau apapun itu. Saya juga manusia, banyak salah dan kekurangan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.